Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Helsi Herlinda, usia saya 49 tahun. Saya kedua orang tua berasal dari Minangkabau dan bersuamikan orang Kebumen, yaitu Mas Agung Budi Susanto, sarjana ekonomi, dan memiliki dua orang putri yang menginjak remaja, yaitu Syifa Kalisya dan Haura Kenaya. Di masa remaja saya isi dengan banyak hal-hal yang luar biasa, semangat, keceriaan, mulai dari nari, koreografer, tari tradisional sampai kontemporer, menjadi MC, menjadi presenter, penyiar radio, presenter dari dunia politik, presenter untuk bidang pertanian, perekonomian, peternakan, sampai juga ke presenter keagamaan. Dan akhirnya terus merambah ke dunia model iklan, penulis skenario, penyutradaraan, penyanyi, dan akhirnya mendapat tempat yang luar biasa, yaitu di dunia sinetron, di mana alhamdulillah pada waktu itu salah satu sinetron Helsi menjadi sinetron yang legend sekali, yaitu dengan judul Bawang Merah Bawang Putih. Saya sebagai ibu tiri, karakternya antagonis, tapi alhamdulillahnya karakter antagonis ini menjadi karakter antagonis yang dirindukan kalau kata netizen. Dan sampai sekarang saya masih aktif di dunia entertainment dan saya sangat menyukai sekali untuk terjun langsung ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, berdialog dengan masyarakat lewat penyuluhan-penyuluhan anti narkoba, penyuluhan tentang kecerdasan perempuan, kesehatan, motivasi diri, dan lain-lain. Dan alhamdulillah di kontestasi pemilu 2024 ini saya diminta oleh DPP Golkar dan juga dari KPPG untuk ayo Helsi ikut terlibat secara aktif untuk menjadi salah satu calon legislatif dari anggota Golkar untuk anggota Dewan DPR RI 2024. Mudah-mudahan ada nasib baik, ada kemudahan yang bisa saya capai. Helsi memilih Golkar sebagai tempat peraduan politik dibandingkan sama teman-teman artis yang lain di partai sebelah, karena menurut kacamata Helsi, partai Golkar ini luar biasa, kokoh, kuat, teruji, dan yang paling pasti, yang paling ini luar biasa, Golkar memberikan pendidikan dunia politik yang sangat mumpuni. Itu dengan adanya Golkar Institute, keren banget, karena melahirkan, membuat regenerasi politikus muda yang berilmu, berdaya saing bagus, dan berwawasan global, dan juga tentunya cinta tanah air. Jadi saya rasa memang udah paling tepat kalau Helsi menjadikan Golkar sebagai naungan untuk berpolitik. Karena Helsi berharap bisa menjadi bagian terbaik di Golkar, menjadi bagian terbaik di Republik Indonesia ini. Oke, kalau persamaan karir di dunia entertain dan dunia politik adalah sama-sama apa yang kita lakukan, apa yang kita buat untuk masyarakat. Karya-karya yang dilakukan untuk masyarakat. Begitu juga dengan dunia politik untuk masyarakat. Cuman bedanya, kalau di dunia entertain, apa yang saya lakukan, karya yang saya buat, itu kurang lebih ke arah menghibur masyarakat. Tapi untuk di dunia politik ternyata dampaknya itu lebih luar biasa lagi. Kalau bisa dibilang itu adalah bagian dari saya, Helsi Herlinda, mengapresiasi terhadap semua kebaikan masyarakat yang telah diberikan kepada saya, di mana saya mendapat tempat yang luar biasa bagus di dunia entertain. Jadi saya rasa saya harus masuk ke dunia politik karena ini menjadi bagian saya membalas kebaikan masyarakat. Karena kalau saya sampai di dunia politik, saya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro kekinian terhadap masyarakat, membuat anggaran-anggaran yang lebih terukur dan terarah, dan melakukan pengawasan yang benar-benar lebih seksama lagi. Jadi dunia politik adalah bagian dari rasa hormat saya, rasa sayang saya terhadap apresiasi masyarakat yang diberikan kepada saya di dunia entertain.
Oke, untuk persiapan dalam menghadapi kontestasi pemilu ini, saya lebih arahnya mempersiapkan mental untuk bagaimana bisa menjadi anggota dewan yang amanah nantinya dan mencintai masyarakat, mempersiapkan keilmuan saya dalam dunia politik, dalam dunia keuangan, dan dalam dunia bermasyarakat, terus juga lebih mempersiapkan kepada kesehatan agar saya bisa senantiasa selalu sehat walafiat, agar bisa total dalam bekerja untuk menjadi pengayom masyarakat, mengurus aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dan selain itu saya juga mempersiapkan dengan meminta doa dan juga restu kepada kedua orang tua, keluarga, suami, kerabat, masyarakat Dapil Jateng 7 yaitu Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan juga Purbalingga. Dan kalau untuk strategi, saya pakai strategi yang simple aja, yaitu pakai strategi jalur bumi dan jalur langit. Kalau jalur bumi ya saya berusaha untuk bisa sesering mungkin ketemu dengan masyarakat di dapil, berbicara, berkomunikasi, bersahabat dengan mereka semua, dan menampung apa yang menjadi kendala mereka selama ini dan mencoba membuat pointers apa saja yang akan saya lakukan ketika saya terpilih menjadi anggota dewan nanti. Kalau menggunakan jalur langit, saya banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan jalan kepada saya untuk bisa menjadi wakil rakyat yang benar-benar membawa dampak yang baik untuk Dapil Jateng 7, di mana yang kita ketahui data menunjukkan bahwa Dapil Jateng 7 yang saya hadapi ini adalah beberapa kabupatennya dikatakan adalah kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Ini menjadi PR sekali buat saya, bagaimana caranya agar predikat tersebut tidak ada lagi begitu saya menjadi anggota dewan. Dan kalau saya optimis atau tidak, setiap hal yang saya ucapkan, setiap hal yang saya lakukan, saya selalu optimis. Tapi untuk hasil, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada masyarakat Kabupaten Kebumen, masyarakat Kabupaten Purbalingga, dan juga masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi bersama untuk kemajuan dan kemakmuran. Oke, maknanya buat Helsi adalah Dapil Jateng 7 ini sebagai laboratorium kebaikan dan juga laboratorium kemakmuran. Karena seperti yang tadi Helsi sampaikan bahwa sangat menyedihkan. Dapil Jateng 7 ini secara data yang tertulis dinyatakan sebagai kabupaten-kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Sedangkan yang kita ketahui, yang kita lihat, yang kita rasakan, betapa indahnya alam di sana. Betapa kayanya sumber daya alam di sana. Betapa indahnya gunung-gunung, pantai, betapa beraneka ragamnya kebudayaan di sana, betapa beraneka ragamnya juga kuliner-kuliner yang aduh, enak-enak semuanya. Tapi kok sampai dapat prediksi, bukan prediksi lagi ya, mendapat predikat sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah itu menjadi PR yang besar buat Helsi. Apa sih yang salah? Kebijakan-kebijakan apa yang kurang mengena di daerah tersebut sampai kemakmuran tidak dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan kapasitas Helsi, dengan kolaborasi yang elok antara anggota dewan dengan masyarakat, bisa ketemu, bisa klik potensi-potensi yang ada, memiliki nilai ekonomi yang tinggi tidak hanya untuk semata-mata dengan warga lokal, tapi juga warga dunia. Oke, memang Helsi kan selalu kebagian main di sinetron itu karakternya antagonis. Tapi ini agak-agak di luar dugaan ya. Sebenarnya aku tadinya berpikir bahwa dengan aku menjadi karakter antagonis akan dicubitin, akan dipukul oleh masyarakat ketika ketemu dengan mereka. Tapi ternyata tidak.
Sama sekali mereka sangat menyambut dengan baik, bersahabat, dan bahkan apa ya, bisa dibilang mereka sangat luwes gitu loh untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya selama ini. Jadi mudah-mudahan karena kedekatan tersebut segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bisa mudah terserap dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Dan aku bahagia banget bisa berada di tengah-tengah masyarakat yang sesungguhnya masyarakat Indonesia itu masyarakat yang luar biasa baik, tangguh, kreatif, dan juga penuh rasa persaudaraan. Yang pasti secara global, predikat sebagai kabupaten-kabupaten termiskin di Jawa Tengah itu harus hilang, benar-benar hilang. Harus menjadi kabupaten yang bahagia, sehat, makmur, sejahtera. Saya akan mengangkat potensi-potensi dari setiap masyarakat yang ada di sana, mengangkat potensi-potensi yang luar biasa dari alamnya, kebudayaannya, kulinernya. Karena sesungguhnya semua hal yang ada di Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga itu memiliki nilai jual yang tinggi, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak hanya secara skala nasional tapi juga skala internasional. Tinggal nanti dikolaborasikan, ditelaah per poin-pointersnya kira-kira akan bersinergi dengan siapa, akan dianalisa seperti apa, akan diperbaiki seperti apa, dievaluasi agar benar-benar segala potensi yang ada bisa menjadi bagian yang mendunia, bisa menjadi bagian masyarakat yang berwawasan global dan membanggakan Indonesia pastinya. Ya, jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat, kakak, abang, adik, teman-teman semuanya. Selama ini seringkali kita mendengar bahwa anggota dewan itu gak peka. Anggota dewan bisa korupsi, anggota dewan tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, tidak bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dan kekecewaan-kekecewaan yang lainnya yang banyak sekali dari periode demi periode kita dengarkan bersama-sama. Sekarang begini, secara realita kurang lebih anggota dewan 80% diisi oleh laki-laki. Perempuan kurang lebih hanya 20%. Jadi gapnya memang agak lumayan besar antara perempuan dan laki-laki. Sekarang begini, perempuan jauh lebih peka. Perempuan sudah biasa mendengar. Perempuan sudah terbiasa mengatur keuangan. Jadi saran saya untuk tahun 2024 ini, pilih anggota dewan perempuan. Karena apa? Karena perempuan lebih peka, karena perempuan lebih peduli, karena perempuan lebih mendengarkan, karena apa yang menjadi tugas anggota dewan pada dasarnya seperti membuat legislasi, membuat anggaran, melakukan pengawasan, itu sudah terbiasa dilakukan oleh kami para perempuan di rumah. Kami membuat kebijakan-kebijakan di rumah, kami mengatur pemasukan keuangan, pengeluaran keuangan, kami melakukan pengawasan terhadap keluarga. Jadi sesungguhnya kami para perempuan sudah sangat terbiasa sekali melakukan tugas-tugas seperti apa yang biasa dilakukan oleh anggota dewan. So, mari kita tingkatkan bersama-sama kinerja anggota dewan di tahun 2024 ini dengan memilih anggota dewan perempuan. Saya yakin, saya percaya. Karena perempuan sudah terbiasa melakukan tugas-tugas yang dilakukan anggota dewan. Saya, Helsi Herlinda, caleg DPR RI dari Partai Golkar, Dapil Jateng 7, nomor urut 6. Mohon doa restu, mohon dukungannya, semoga kinerja anggota dewan ke depan menjadi luar biasa, menjadi amanah dan menjadi kebanggaan kita semua. Salam Indonesia.